Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Jumpa kembali dengan Ustazah Maryam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tematik IPS, tema ke-9 yaitu menjelajah luar angkasa. Kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik masyarakat negara anggota ASEAN, yang mana kita sudah belajar tentang keanekaragaman ekonomi, sosial, budaya, masyarakat yang ada di wilayah negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN selalu berusaha untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa menuju arah yang lebih baik dengan cara bekerja sama, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan di bidang politik. Tetapi untuk masalah politik, kebijakan terletak pada negara masing-masing, sehingga negara tersebut bisa menentukan langkahnya masing-masing. Nah, anak-anak, dari perkembangan tersebut, kita akan belajar yang lebih lagi, yaitu tentang modernisasi, atau sering juga kita mendengar istilah globalisasi. Baiklah, Ustazah akan men-share screen materi kita pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar tentang tema 9, yaitu menjelajah ruang angkasa. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kita akan mengaitkan pembelajaran kita dengan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak terlepas dari fenomena alam yang sekarang kita hadapi, bahwa di lingkungan kita, apalagi di masa musim penghujan seperti ini, maka banyak sekali terjadi yang namanya gejala alam atau bencana alam. Nah, salah satu bentuk gejala alam atau bencana alamnya adalah tanah longsor. Tanah longsor pada dasarnya adalah merupakan akibat dari ulah manusia sendiri. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 disebutkan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Yang kedua, surat Al-Anbiya lagi ayat 32. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, tunduk pada mekanisme keterjagaan yang teratur. Jadi langit itu sebenarnya adalah sebagai atap yang menjaga keteraturan di bumi, tetapi kembali lagi keteraturan di bumi tergantung kepada ulah manusia. Yang ketiga, dan andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, maka pasti rusaklah langit dan bumi ini, berikut semua orang yang berada di dalamnya. Maksudnya apa, Ustazah? Mungkin kamu bertanya tentang Quran surat Al-Mu'minun ayat 71 ini. Di dalam Al-Quran ini diterangkan, manusia pada dasarnya diberikan oleh Allah kelebihan, yaitu tentang akal fikiran. Akal fikiran itu harus bisa
mengendalikan nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Yang mana karena hawa nafsu inilah yang menimbulkan adanya peristiwa-peristiwa gejala alam yang diakibatkan oleh manusia. Jadi gejala alam itu ada dua, ada yang memang murni karena faktor alam, memang dari Allah, dan ada yang faktornya karena manusia. Contoh banjir, longsor, kemudian terjadi polusi yang menimbulkan adanya global warming. Ini semua adalah ulah manusia dan beberapa gejala alam, contoh adanya wabah yang berkembang secara membabi buta tanpa adanya pengendalian yang awalnya sebuah penelitian tetapi berakibat yang tidak diinginkan oleh manusia. Itu salah satu bentuk gejala alam yang diakibatkan oleh hawa nafsu manusia. Allah menciptakan akal pikiran dan hati. Akal pikiran manusia seharusnya dipakai bukan untuk merusak bumi dan langit, tetapi kita sebagai khalifah fil ard yang seharusnya bisa memanfaatkan alam ini sebaik-baik mungkin. Tetapi karena manusia itu ada yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ada yang tidak. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Anfal ayat 53 diterangkan di situ bahwa manusia suka mengeksploiter sumber daya alam dan menyalahgunakan peruntukannya. Nah, ini yang menimbulkan, Ustazah sampaikan tadi, menimbulkan ada beberapa bencana alam. Kadang-kadang manusia itu mengambil tanaman dengan tanpa memperhatikan tebang pilih tanam, sehingga tanamannya sudah yang besar-besar sudah dipotong, tinggal yang kecil tidak bisa menahan. Jika memang turun hujan, maka muncullah yang namanya tanah longsor. Banjir, ini banyak faktor. Bisa karena manusia tidak menjaga kebersihan lingkungan, sehingga saluran airnya tersumbat. Atau mungkin ada banjir rob, atau mungkin juga adanya banjir yang memang terjadi hujan turun terus-menerus. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti kita. Pengertian modernisasi adalah perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat maju. Yang dinamakan tradisional yang bagaimana, Ustazah? Yang disebut maju yang bagaimana? Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih memanfaatkan alat-alat yang belum menggunakan mesin. Masih alat-alat yang sangat sederhana. Sedangkan masyarakat yang sudah menggunakan alat-alat yang menggunakan mesin itu disebut dengan masyarakat yang maju. Modernisasi merupakan sebuah proses dari tradisional menuju modern. Istilah modern berasal dari kata modo yang artinya yang kini. Sehingga modernisasi dapat diartikan sebagai cara hidup yang sesuai dengan situasi saat ini atau konteks masa sekarang. Memang kita hidup di zaman sekarang, berarti kita mau tidak mau sudah termasuk masyarakat yang maju. Dan masyarakat yang maju cenderung mencari sebuah pekerjaan yang sifatnya ringan dan mudah dilakukan. Nah, ini adalah salah satu bentuk alat yang banyak membantu, termasuk kita sekarang dalam proses pembelajaran. Kita juga menggunakan alat-alat modern yang canggih, sehingga kalian bisa belajar tidak langsung dengan tatap muka, melainkan dengan menggunakan alat. Ya, alatnya ini bisa menghubungkan kalian dimanapun tempatnya. Kemudian ada juga ini yang paling sekarang mau tidak mau banyak orang menggunakan, yaitu handphone. Kemudian kalian sudah melihat di kota kita sendiri Surabaya, semakin berjamurnya bangunan-bangunan bertingkat yang semakin lama semakin banyak, sehingga
seolah-olah kota kita ini sudah menuju pada kota-kota yang modern seperti di negara-negara maju yang lainnya. Nah, di bidang kehidupan sehari-hari, ini ada beberapa hal. Yang pertama, perluasan bidang pekerjaan dan pemisahannya dari kehidupan keluarga. Sekarang yang namanya bidang pekerjaan itu luar biasa jenisnya. Segala sesuatu yang sifatnya bisa menghasilkan uang itu sekarang menjadi sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan itu selama pandemi ini muncul juga banyak beberapa pekerjaan yang sifatnya baru tetapi bisa membantu dan bisa mengembangkan atau memudahkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Maka ini berarti dalam bidang kehidupan sehari-hari mengalami sebuah perkembangan. Contoh, kalau dulu kalian membutuhkan sesuatu, pasti datang ke toko, pasti datang ke supermarket. Sekarang kita tidak harus datang ke tempat-tempat pembelanjaan tersebut, melainkan kita bisa via handphone dengan cara pembelian secara online. Yang kedua, pertumbuhan kemandirian keluarga dan pemisahan dari kontrol sosial. Nah, ini yang kadang-kadang merasa kebutuhannya sudah terpenuhi di dalam keluarga tersebut, sehingga kadang-kadang kontrol sosialnya kurang dalam arti kalian tidak mau keluar karena merasa semua kebutuhannya sudah terpenuhi, sehingga tidak dilakukan sebuah sosialisasi. Nah, ini berarti adanya perubahan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, komunitas pemisahan antara waktu untuk bekerja dan untuk santai. Ini Ustazah lihat sekarang, anak-anak awal-awal pandemi itu belajar secara online-nya secara maksimal. Tetapi bergulirnya waktu, Ustazah lihat, semakin kalian mengalami penurunan, yaitu waktu kalian tidak kalian pergunakan sebaik-baik mungkin untuk belajar, tetapi kalian saat pelajaran pun masih ada yang belajar sambil bermain, yang belajar sambil chattingan, yang belajar sambil mengerjakan sesuatu yang kurang bermanfaat. Sehingga ini menjadi sebuah dilema bagi orang tua kalian maupun ustadz-ustadzah dalam pembelajaran secara daring. Ini benar-benar kalian harus mendapatkan kontrol diri. Nah, kontrol dirinya kembali kepada kalian. Jika kalian memang benar-benar anak solih yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kalian akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi sebaliknya, jika kalian tidak melakukan pembelajaran dengan baik, maka kalian tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Padahal kehidupan kalian ditentukan oleh bekal kalian sendiri, mencari bekal untuk kehidupan yang masa yang akan datang. Yang keempat, adanya peningkatan konsumerisme. Tentu kalian lihat sekarang bagaimana banyak orang, semakin hari semakin banyak orang-orang yang suka berbelanja. Kalau dulu berbelanjanya ke mall karena pandemi tidak mungkin ke mall, maka sekarang banyak sekali terjadi peningkatan konsumerisme di pembelanjaan secara online. Sehingga terjadi pergeseran sistem perdagangan di Indonesia yang mana sistem online lebih dominan, sehingga kondisi ekonomi juga berpengaruh adanya perubahan selama pandemi ini. Kemudian penggunaan alat-alat dari tradisional menuju ke arah modern, ya. Ini contohnya. Keteraturan adalah keadaan suatu masyarakat dengan kehidupan yang teratur dan dinamis sebagai hasil dari hubungan sosial yang harmonis dan selaras. Jadi tetap dibutuhkan adanya keteraturan. Keteraturan ini sangat bergantung pula dengan kedisiplinan.
Jadi keteraturan, kedisiplinan di dalam kehidupan itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, supaya di dalam masyarakat itu tetap terjadi kehidupan yang teratur, kehidupan yang dinamis, dan kehidupan yang selalu selaras dan harmonis. Kemudian yang kedua, keteraturan dalam bidang bermasyarakat akan mudah dicapai. Nah, kuncinya adalah persatuan. Oke. Persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan nasional. Jadi kalau suatu negara persatuan dan kesatuannya tidak terjaga, pasti tidak sempat berpikir tentang pembangunan. Mereka selalu terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupannya juga tidak akan selaras dan harmonis. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan adalah salah satu dampak modernisasi yang bersifat negatif. Oh ya, tentunya kalian tadi bertanya, Ustazah kok langsung perubahan di bidang kehidupan sehari-hari? Kok tidak diterangkan dulu dampak positif dan negatif adanya modernisasi? Ustazah sengaja tidak menyampaikan lagi, karena di semester 1 kemarin, kalian sudah Ustazah terangkan cukup panjang lebar berkaitan dengan dampak positif dan dampak negatif adanya modernisasi. Silahkan nanti dibuka kembali buku-bukunya tema 9, kemudian Ustazah yang sudah men-share baik itu rangkuman materi maupun PPT yang tahun semester ganjil kemarin sudah Ustazah sampaikan, bisa dibuka kembali. Yang ketiga, masuknya budaya luar seperti budaya individualisme. Tadi Ustazah sampaikan, kalau kadang-kadang sudah merasa cukup kebutuhannya terpenuhi, mereka tidak merasa tidak membutuhkan orang lain, sehingga mereka tidak mau bersosialisasi dengan dunia luar. Itu juga tidak boleh. Manusia adalah makhluk sosial, yang mana manusia itu mau tidak mau pasti membutuhkan orang lain. Jangan kita terlalu egois, jangan kita terlalu individualis, sehingga kehidupan kita tidak bisa maksimal, tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Padahal Allah menerangkan bahwa manusia yang paling sempurna adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Kemudian budaya konsumerisme, tadi sudah Ustazah katakan, suka belanja-belanja terus. Nah, dari sini kemudian hedonisme. Hedonisme ini sikap atau sifat yang lebih mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya masing-masing, sehingga hal ini dapat mengancam jati diri bangsa. Yang keempat, salah satu kelemahan teknologi produksi masa lalu adalah proses pengerjaannya lama. Memang dulu kalau kita mau memasak harus melalui proses yang cukup panjang. Kemudian pembakarannya dengan menggunakan kayu bakar. Kalau sekarang kita mudah sekali masak menggunakan LPG atau bahkan kita memasaknya menggunakan listrik, sehingga bersih, nyaman, cepat, dan bisa kita nikmati. Bahkan kita memasaknya bisa sambil melakukan aktivitas yang lain. Kemudian kita mengenal sebuah alat komunikasi. Nah, alat komunikasi inilah yang sangat berpengaruh terhadap adanya modernisasi. Nah, sementara ini alat komunikasi yang paling canggih yang kita manfaatkan adalah berbentuk handphone. Handphone ini kapanpun dimanapun bisa kita manfaatkan selama ada sinyal dan selama ada pulsa, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas melalui handphone. Nah, perubahan-perubahan yang muncul pada masyarakat modern di bidang ekonomi, ada penekanannya di bidang ekonomi. Kalau di bidang pendidikan kemarin saat kita berbicara tentang karakteristik masyarakat negara anggota ASEAN, kita sudah banyak berbicara tentang pendidikan.
Nah, kali ini kita akan berbicara tentang ciri masyarakat modern dan perubahan-perubahannya di bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi sangat cepat. Yang kedua, terjadinya pergeseran dari produksi agraris ke industri. Apa Ustazah perbedaannya? Perbedaannya, kalau dulu masyarakatnya banyak sekali yang bermata pencaharian sebagai masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam, terutama bercocok tanam. Sekarang beralih ke bidang industri, ke perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang mengelola berbagai macam sumber daya alam. Yang ketiga, konsentrasi produksi ekonomi di kota dan di kawasan urban. Jadi akhirnya timbul yang namanya urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena orang desa ingin tinggal di kota, menganggap bahwa di kota lebih banyak peluang tenaga kerja, lebih mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi sebenarnya di kota, masyarakat yang melakukan urbanisasi atau urban tersebut, jika memang dia punya skill, dia punya pengetahuan, dia punya modal yang baik, dia bisa eksis hidup di kota. Tetapi sebaliknya, jika mereka datang ke kota tidak memiliki modal pengetahuan, tidak punya skill, tidak punya bekal yang baik, maka mereka justru menjadi beban masyarakat kota yang nantinya bisa menjadi, mohon maaf, kadang-kadang muncul yang namanya sampah masyarakat atau istilahnya kita menemukan dengan istilahnya gepeng atau gelandangan dan pengemis serta pengamen, yang mana ini sering kita jumpai di jalan-jalan, yang ini menjadi sebuah beban dalam kehidupan di kota. Yang keempat, penggunaan sumber daya manusia semakin berkurang. Nah ini karena banyak yang memanfaatkan mesin, akhirnya manusianya ini atau peluang pekerjaannya juga semakin berkurang. Kalau zaman dulu, Ustazah pernah ini melihat sebuah perusahaan garment, ya, mereka memproduksi pakaian untuk membuat bordir baju. Itu setiap orang melakukan satu pekerjaan. Sekarang bisa diwakili satu mesin, sekali mesin itu jalan bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Nah ini sehingga produksinya semakin cepat, yang mengoperasikan mesin tersebut tinggal satu orang. Padahal sebelumnya tiap mesin jahit untuk bordir begitu, tiap orang satu, sehingga proses penggunaan sumber daya manusia pada saat memproduksi ini semakin berkurang. Yang kelima, penyebaran temuan teknologi ke seluruh aspek kehidupan sosial. Ini kita bisa menikmati, kita bisa melihat bahwa semakin hari peralatan yang kita gunakan semakin canggih, sehingga sangat-sangat memudahkan masyarakat untuk memanfaatkannya. Yang keenam, terbukanya pasar tenaga kerja kompetisi bebas. Lah ini yang perlu kita waspadai. Masyarakat Indonesia hidup di Indonesia sendiri, tetapi sekarang sudah banyak sekali kedatangan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing itu ya berharap di Indonesia mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan gaji yang tinggi untuk bisa mensejahterakan keluarganya di negeri seberang. Kalau masyarakat Indonesia tidak bisa bersaing, maka nanti khawatirnya akan terjadi bahwa bangsa Indonesia terjajah di negeri sendiri. Sehingga yang terkenal Indonesia sebagai negara kaya gemah ripah loh jinawi, yang menikmati bukan orang Indonesia sendiri, tetapi masyarakat dari luar negeri. Na'udzubillah min dzalik. Untuk yang ketujuh yaitu terkonsentrasinya tenaga kerja di pabrik. Nah ini
Karena banyak yang bekerja di pabrik sehingga kadang-kadang di di daerah asal kekurangan tenaga kerja untuk mengembangkan tenaga kerjanya. Maka Ustazah berharap walaupun kalian orang kota, kalian nanti bisa menjadi pengelola sumber daya alam yang ada di desa. Sehingga desa pun nanti mengalami perkembangan sehingga tidak terjadi urbanisasi yang bisa menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedelapan, pentingnya peran pengusaha dan manajer. Kalau kalian pengen sukses nanti, maka Ustazah doakan. Jangan lupa kalian belajar bersungguh-sungguh, rajin ibadah, berdoa kepada Allah. Semoga kalian nanti menjadi pionir-pionir dalam segala bidang. Kalian kalau menjadi pengusaha yang sukses dan beriman, bertakwa. Bila perlu kalian seorang pengusaha yang tahfidz. Nah, nanti kalau seorang pengusaha yang tahfidz pasti mereka akan berhati-hati dalam mengelola segalanya. Mereka selalu ingat kepada Allah sehingga tidak semaunya sendiri, ingin memperkaya diri, ingin mencurangi orang, tidak. Tetapi bagi seorang anak yang sudah tahfidz Al-Quran, Ustazah yakin mereka hatinya akan selalu terpatri bersama Allah. Untuk itu, marilah kita semua selalu berkarya, selalu berdoa, selalu beribadah dengan sebaik-baik mungkin. Semoga apa yang kita lakukan ini oleh Allah senantiasa dimudahkan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga ke depan kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan tatap muka. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita secara maksimal. Kalian punya tugas UKK, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya menjadi bekal kehidupan kalian yang akan datang. Sehingga kalian benar-benar menjadi seorang Muslim yang tangguh, yang bisa membawa negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah anak-anak untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya, Ustazah minta kalian bisa membaca buku paket kalian. Dan marilah bersama-sama pada kesempatan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga pertemuan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, dan kalian menjadi anak yang solih dan solihah, serta manusia yang beriman, bertakwa, sukses dunia akhiratnya. Ustazah akhiri, kurangnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.